Mobil box ini seharusnya hanya membawa sayuran, tapi saat petugas membuka pintu belakangnya, bau anyir langsung menyeruak. Bukan kol, bukan wortel, tapi kantong-kantong berisi ginjal manusia. Ya, Anda tidak salah dengar. 30 ton ginjal manusia. Diduga milik para TKI yang hilang kontak, diselundupkan lewat jalur distribusi sayur menuju Kamboja. Siapa dalang di balik sindikat kejam ini? Bagaimana mereka bisa mendapatkan organ dalam jumlah sebanyak itu? Dan yang lebih penting, masihkah ada korban yang bisa diselamatkan? Bersiaplah, karena apa yang akan Anda lihat di video ini bisa jadi adalah kenyataan paling kelam tentang nasib TKI di luar negeri. Pagi itu, jalan lintas Sumatera di wilayah Tulang Bawang, Lampung masih diselimuti kabut tipis. Udara lembab, truk-truk besar menderu satu demi satu melintasi pos pemeriksaan rutin yang digelar oleh tim gabungan Polres dan Dishub. Razia kendaraan kali ini awalnya dianggap biasa saja, bagian dari pemeriksaan rutin angkutan berat pasca libur panjang. Namun tidak ada satupun petugas yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka akan menemukan salah satu penemuan paling mengerikan sepanjang sejarah kriminal di Indonesia. Salah satu truk box yang diberhentikan menarik perhatian karena rutenya tidak lazim. Dari gudang distribusi sayur di Waijepara menuju Medan, tapi memutar arah lewat Tulang Bawang. Truk itu dikemudikan oleh pria bertubuh tambun bernama Wandi Sutrisno, sopir freelance berusia 41 tahun asal Bekasi. Ia terlihat gugup saat diminta membuka bagian belakang truk. Beberapa kali ia berusaha berdalih bahwa muatannya adalah sayur basah cepat rusak yang harus segera dikirim ke rumah makan besar di Medan. Namun kecurigaan petugas meningkat saat mereka mencium aroma tajam yang tidak biasa. Bukan bau sayur basi, melainkan seperti logam bercampur amis menyengat. Saat pintu box dibuka, bau busuk langsung menyeruak kuat. Petugas mundur spontan. Di dalam truk bukan tampak sayur mayur, melainkan puluhan kotak pendingin besar bertuliskan label palsu seperti frozen fish dan perishable item. Salah satu petugas memberanikan diri membuka salah satu box dengan pisau lipat. Di dalamnya tersusun 3 kantong plastik transparan berisi organ tubuh manusia. Ada yang masih lengkap dengan label medis bertuliskan golongan darah dan kode barcode. Awalnya mereka tidak yakin, tapi seorang anggota medis dari tim pengamanan segera memastikan, ini ginjal manusia dan ini bukan 1-2, ini puluhan bahkan mungkin ratusan. Petugas segera mengamankan truk dan menggiring Wandi ke kantor polisi terdekat untuk diinterogasi. Truk dibawa ke Mapolres Tulang Bawang dengan pengawalan ketat. Begitu isi seluruh box dibuka, ditemukan total 129 kotak pendingin, masing-masing berisi 10 hingga 15 kantong organ. Berdasarkan perhitungan awal, total berat muatan mencapai hampir 30 ton dengan estimasi jumlah ginjal mendekati 2.000 unit organ. Berita ini langsung meledak ke media nasional. Tajuk utama koran pagi esoknya penuh dengan headline seperti mobil sayur bawa ginjal manusia, ritual iblis di jalan lintas Sumatera, dan tragedi TKI ginjal dijual, nyawa dibuang. Sosial media dipenuhi amarah. Keluarga TKI yang kehilangan kabar anak mereka mulai resah. Kecurigaan lama kini terasa masuk akal. Di ruang interogasi, Wandi mengaku bahwa ia hanya sopir bayaran. Ia tidak tahu isi muatan secara rinci. Ia dihubungi oleh seorang pria yang hanya dikenalnya dengan nama samaran Pak Hendra yang memintanya mengangkut box dari gudang beku di Waijepara menuju gudang transit di Medan. Honor 7 juta ditransfer penuh sebelum berangkat. Tidak ada pemeriksaan muatan karena semua sudah dibereskan oleh orang dalam. Namun ketika polisi menekan lebih jauh, Wandi mengaku bahwa ini bukan pertama kalinya ia membawa muatan dari tempat yang sama. Biasanya box pendingin juga, tapi saya nggak pernah buka. Dulu katanya makanan laut, beku, tapi nggak pernah saya cium bau aneh kayak sekarang. Ia mengaku berkeringat dingin. Dari keterangan ini, polisi mulai menelusuri alamat gudang di Waijepara yang disebut Wandi. Tim segera dikerahkan dipimpin oleh AKP Rian Wahyudi dari Reskrim Polres Tulang Bawang. Saat mereka tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah bangunan kosong dengan pagar berkarat dan CCTV yang dicongkel. Tetangga sekitar menyebut bangunan itu hanya aktif malam hari dan banyak truk masuk tanpa identitas jelas. Kadang pagi-pagi ada darah netes dari belakang truk, ujar Pak Midun, peternak ayam yang tinggal tak jauh dari lokasi.
Yang membuat merinding, di dalam gudang itu ditemukan meja operasi darurat, alat medis, dan beberapa kasur dengan bercak darah. Selain itu, polisi juga menemukan dokumen pengiriman berlogo perusahaan ekspedisi asal Kamboja dan catatan nama-nama yang diduga korban. Sebagian besar nama itu berasal dari Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera yang semuanya memiliki satu kesamaan, status sebagai TKI non-prosedural yang dilaporkan hilang kontak dalam 2 tahun terakhir.